banget pengalamannya, saya seneng banget sebenarnya jujur. Apalagi salah satu orang yang saya paling seneng ketemu tuh Mas Doni Damara dari film Menko Ahok. Kita tuh, Oh iya betul. kita tuh udah kayak punya satu chemistry yang sama-sama masuk gitu dengan tingkahnya beliau jenaka, dan sebagai figur example, sebagai senior aktor yang menurut saya banyak banget belajar sama beliau, dan bersama pemain-pemain lain yang menurut saya suasana hidup banget ya. Jadi good experience and very fun. Mas Doni, seperti apa? Ya, sama juga seperti itu, saya kenal Dini jauh sebelumnya gitu. Terus kita waktu itu ketemu ada film Menko Ahok. Karena kita memang syutingnya di luar kota, jadi ya udah ketemunya dia lagi dari mulai bercanda sampai serius, sampai kita tukar pikiran, sampai sekarang terakhir kemudian itu 2020 itu kita Ini kan terakhir project kita Pak. iya di Panji Tengkorak. Iya. Doni kita suaranya sempat sampai Iya, jadi saya juga nggak tahu, tanpa saya sadari ternyata istilah dari Daryl adalah lu stres tuh, kita suara gitu. Jadi hilang. Jadi bijak sekali Daryl waktu itu saya diliburin 3 hari dan saya ngerasa ini gue nggak ganggu produksi nih, tapi ternyata ada teman-teman lain yang masih bisa Ganggu sih kan. Iya, itu dia makanya maaf banget. Nggak apa-apa. Itu Doni Damara aman. Coba pemain baru ya. Jadi akhirnya saya istirahat full, total istirahat, dokter masuk lagi di tempat setelah istirahat baru pulih suara saya. hanya butuh istirahat atau ada treatment khusus buat Oh enggak ya, terus saya ke dokter aja cuma dikasih obat anti inflamasi. sampai di situ kamu masih main animasi apa makin Oh semangat? enggak, justru sebagai voice actor saya rasa teman-teman semua juga ini pengalaman baru dan menantang buat saya. Ada kesulitan sendiri, ada menarik sendiri dari bagaimana kita waktu mengisi suara, kita berimajinasi sebelumnya kita reading. Beda dengan kalau yang sebenarnya tadi teman-teman juga cerita dari ini kita harus berimajinasi, bahkan kita juga seperti tadi ini bilang nengok harus ada bunyi, kita harus bisa mengekspresikan itu yang tanpa ada gambar. Iya. Seperti itu. Jadi kapok sih saya rasa. Kode ini tapi challenging-nya saat masukin suara tuh seperti apa, katanya ada sampai loncat. Kalau Kode ini sedih sampai ngapain tuh kira-kira? Saya sampai Dia macam-macam justru loh. Sampai kursi, sampai tongkat sapu Iya. juga jadi pedang-pedangan. Pokoknya imajinasi benar-benar bermain. Tapi pengalaman yang paling unik ya, ini maaf ya, bukan jorok ya, biji lu tuh kerasa ketarik pada saat lu ngeluarin teriakan. Jadi jadi kalau kata Mas Daryl sutradaranya, kalau sampai itu lu belum ketarik, itu belum maksimal gitu. Dan akhirnya gue ngalamin pengalaman pertama gue, itunya ketarik. Beneran ini nggak bercanda gitu. Jadi gue merasa kayak, oh bisa sampai kayak begitu ya. Nah itu artinya sebenarnya katanya bagus gitu. Gitu aja. Bang, kan ini kan juga Bang sebagai aktor kan sudah lama juga, dan sekarang ini ada tren baru animasi Iya. melejit. Bagaimana melihat industri ini ke depan? Gue dulu kali ya. Kalau aku melihat sebenarnya kita sebut nama aja Jumbo kemarin itu salah satu fenomena di mana satu film animasi malah berdiri di peringkat 1 film Indonesia gitu loh dalam daftar list sejarah kita. Jadi ini kan menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan dan juga marketnya tuh ada, sehingga para teman-teman animator ini akhirnya bisa punya kelegaan. Mereka tuh nunggu masa di mana mereka tuh boleh tampil, karyanya boleh hadir. Tapi kan masa itu kan kelam sekali buat para teman-teman animator, di mana animasi itu bukan menjadi satu segmen yang kita akan dahulukan. Rata-rata film kita pasti segmennya horor. Gimana dengan genre yang lain? Bagaimana dengan peluang yang lain? Nah, dengan hadirnya Jumbo kemarin menurut saya ini menjadi satu tolak ukur yang istimewa dan positif banget, bahwa marketnya ada, berani bikin. Kenapa orang nggak berani terlalu bikin film animasi? Karena harganya tinggi. Makanya lebih pilih yang live action aja gitu. Kalau animasi itu biayanya lebih besar dan tingkat resiko ruginya lebih gede. Dan ini kan industri bicara tentang profitable
industri, dimana kalau misalnya dia nggak profit, dia mau bikin next project juga susah. Artinya ini adalah suatu hal yang positif, kita udah bisa mengukur, marketnya ada, dan selamat untuk teman-teman animator, kesempatan ini terbuka banget, dan saya sebagai salah satu bagian dari film industri, aktor, sangat nge-support supaya kesempatan ini menghidupkan dan membesarkan industri ini dari semua area. Ya, sama seperti tadi Denny bilang, saya hidup dari kecil saya baca komik. Dari kecil saya baca cerita bergambar dari mulai kayak James Raga sampai Okan sendiri. Dan memang seperti yang Denny bilang, saya harus bilang Jumbo itu salah satu trigger untuk menghidupkan animasi di sini yang seakan-akan mati suri. Dan yang saya bangga adalah Jumbo, Panji Tengkorak, kemudian juga ada Warkop Kartun, itu dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Ya. Jumbo itu dikerjakan dari teman-teman dari Cisauk. Yang ini juga dari Cikarang. Gitu. Kita punya salah satu juga teman-teman animator di Batam yang dia feedingnya itu ke Cartoon Network, ke Nickelodeon, itu semuanya animator. Dan itu semua anak-anak Indonesia. Jadi kalau menurut saya ke depannya, mudah-mudahan dengan kemarin ada Jumbo, Panji Tengkorak, kemudian juga Warkop Kartun, nanti mungkin akan ada lagi orang rindu akan seperti itu. Iya. Artinya kesuksesan Jumbo menambah optimisme teman-teman ya, Pak? Oh iya jelas, saya mikirnya sih gitu. Tentunya semua filmmaker akan berusaha, oke, kita ngikutin seperti itu. Falcon di sini udah menahan film segitu lama itu nggak gampang. Dengan biaya animator, dengan biaya animasi per frame itu ada hitungannya, kayak gitu. Itu menahan dari mulai 2018 sampai 2020. Iya. Itu mereka punya optimisme dan memang terima kasih dengan Jumbo dan itu saya yakin film animasi Indonesia akan digemari. Sama-sama loh, kita semua sama-sama bareng-bareng.